Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan segala puji dan puja syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat limpahan rahmat serta hidayahnya lah, sehingga kami dari kelompok 2 dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik dan tepat waktu. Dan selanjutnya saya selaku dari moderator dari kelompok 2 mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Akmal Hidayat SPD MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah evaluasi pembelajaran telah memberikan tugas kelompok kepada kami dan insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Baik, selanjutnya saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama itu Saudari Rahmayani, yang kedua Afiatul Nahdah, yang ketiga Arindra Ristalia Saputra, yang keempat Nasrullah saya sendiri, yang kelima Zulfani Rahmadini, yang keenam Nurmila, yang ketujuh Akmal Bahri, dan yang kedelapan atau yang terakhir Sulaiman. Dan pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas tentang analisis tingkat kesukaran dan daya pembeda. Dan untuk membahas lebih jauh mengenai materi yang akan kami sajikan, silakan simak video pembelajaran yang akan kami sajikan berikut ini. Definisi tingkat kesukaran. Analisis tingkat kesukaran dimaksud untuk mengetahui apakah soal tersebut tergolong mudah atau sukar. Tingkat kesukaran adalah bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal. Tingkat kesukaran butir soal adalah proporsi antara banyaknya peserta tes yang menjawab butir soal dengan benar dengan banyaknya peserta tes. Hal ini berarti makin banyaknya peserta tes yang menjawab butir soal dengan benar, maka makin besar indeks tingkat kesukaran, yang berarti makin mudah butir soal itu. Sebaliknya, makin sedikit peserta tes yang menjawab butir soal dengan benar, maka soal tersebut makin sukar. Menurut Thorndike dan Hagen, analisis terhadap butir tes yang telah dijawab siswa suatu kelas mempunyai dua tujuan, yaitu yang pertama, jawaban-jawaban soal tersebut merupakan informasi diagnosis untuk meneliti pelajaran dari kelas itu dan tergolong kegagalan belajarnya, serta selanjutnya untuk membimbing ke arah cara belajar yang baik. Yang kedua, jawaban terhadap soal-soal perbaikan soal yang didasarkan atas jawaban-jawaban tersebut merupakan dasar bagi penyimpan tes-tes yang lebih baik. Baiklah, selanjutnya yaitu cara menentukan tingkat kesukaran suatu butiran tes. Untuk menghitung tingkat kesukaran tiap soal digunakan persamaan PB/JX, di mana P ini adalah indeks kesukaran, B adalah banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar dan salah, dan JX adalah jumlah seluruh siswa peserta tes. Rumus lain yang biasa digunakan untuk menentukan tingkat kesukaran soal uraian dengan soal pilihan ganda yaitu menggunakan persamaan TK SA tambah SB per S1A ditambah 1B dikali 100, di mana TK ini adalah indeks tingkat kesukaran butiran soal dan SA adalah jumlah skor kelompok atas, SB adalah jumlah skor kelompok bawah, 1A adalah jumlah skor ideal kelompok atas, dan 1B adalah jumlah skor ideal kelompok bawah. Indeks kesukaran diklasifikasikan seperti tabel berikut. Tabel 1 yaitu terdapat klasifikasi tingkat kesukaran, dapat kita lihat secara seksama. Kemudian selanjutnya definisi dari daya beda. Daya beda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Dali Esnaga 2002 mengatakan bahwa daya pembeda soal adalah kemampuan soal dengan skornya dapat membedakan peserta tes dari kelompok tinggi dan kelompok rendah.
Dengan kata lain, makin tinggi daya pembeda soal, makin banyak peserta dari kelompok tinggi yang dapat menjawab soal dengan benar, dan makin sedikit peserta tes dari kelompok rendah yang dapat menjawab soal dengan benar. Agar dapat diterima, maka nilai D atau discrimination daya pembeda soal adalah 0,30 atau lebih, sedangkan untuk dapat dinyatakan cukup memuaskan adalah 0,40 ke atas. Adapun manfaat daya pembeda butir soal yaitu yang pertama, untuk meningkatkan mutu setiap butir soal melalui data empiriknya. Berdasarkan indeks daya pembeda, setiap butir soal dapat diketahui apakah butir soal itu baik, direvisi atau ditolak. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa jauh setiap butir soal dapat mendeteksi atau membedakan kemampuan siswa, yaitu siswa yang telah memahami atau belum memahami materi yang diajarkan oleh guru. Apabila suatu butir soal tidak dapat membedakan kedua kemampuan siswa itu, maka butir soal itu dapat dicurigai kemungkinannya, seperti kunci jawaban butir soal tidak tepat, butir soal itu memiliki 2 atau lebih kunci jawaban yang benar, kompetensi yang diukur tidak jelas, serta pengecoh yang tidak berfungsi. Adapun cara menentukan daya pembeda butir tes yaitu dapat menggunakan persamaan DP sama dengan BA per JA dikurang BB per JB, di mana DP adalah indeks daya pembeda, BA adalah banyaknya peserta tes kelompok atas yang menjawab soal dengan benar, BB banyaknya peserta tes kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar, JA adalah banyaknya peserta tes kelompok atas, dan JB adalah banyaknya peserta tes kelompok bawah. Persamaan lain yang dapat digunakan untuk menentukan daya pembeda yaitu DP sama dengan SA dikurang SB per 1A dikali 100%, dengan keterangan DP yaitu indeks daya pembeda satu butir soal tertentu. Kemudian SA yaitu jumlah skor kelompok atas pada butir soal yang diolah. Kemudian SB adalah jumlah skor kelompok bawah pada butir soal yang diolah. Dan yang terakhir IA yaitu jumlah skor maksimum salah satu kelompok pada butir soal yang diolah. Selanjutnya ada tabel 2 yaitu kriteria indeks daya pembeda, yaitu DP atau indeks daya pembeda 0,00 sampai dengan 0,19 dengan kualifikasi jelek atau kurang baik. Kemudian DP 0,20 sampai dengan 0,39 kualifikasinya sudah cukup. Kemudian DP 0,40 hingga 0,69 merupakan kualifikasi yang baik. Kemudian DP 0,70 hingga 1,00 itu kualifikasinya sudah baik sekali. Nah, yang terakhir itu DP negatif, kualifikasinya tidak baik hingga dibuang. Baiklah, kesimpulan. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam artikel ini menyangkut tingkat kesukaran dan daya pembeda, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan menganalisis butir soal merupakan proses pengumpulan, peringkasan, dan penggunaan informasi dari jawaban siswa untuk membuat keputusan tentang setiap penilaian. Analisis butir tes merupakan kegiatan penting dalam upaya memperoleh instrumen yang berkategori baik untuk mengetahui seberapa jauh setiap butir soal dapat mendeteksi atau membedakan kemampuan siswa, yaitu siswa yang telah memahami atau belum. Nah, itulah tadi penyajian video pembelajaran dari kelompok kami yang berkaitan dengan analisis tingkat kesukaran dan daya pembeda. Saya selaku moderator memohon maaf apabila masih terdapat beberapa kekeliruan dalam penyajian video pembelajaran dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.